Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. 95 ya. Ulang sedikit di atas. Ulang lagi syurutul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Adadu syurutil wudu'i. Syurutil wudu'i. 15 syaratan. Wahiyya al-awwalu al-islamu fala yasihhu min kafirin li'anna al-wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyyatin wal kafiru laysa min ahliha. الثاني التمييز ولا يصح من غير المميز لأن الوضوء عبادة تفتقر إلى نية ومن شروط النية تمييز الناوي. الثالث النقاء عن الحيض والنفاس. الرابع النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث لا يكون هناك جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالة ما تحت الأظافر
الأوساخ وما في الموقي واللحاظ من النمص وغير ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة الخامس أن لا يكون على العضو ما يغير الماء بحيث يسلب اسم الماء كحبر وصابون مثلا. السادس العلم بفرضيته أي أن يعلم من يريد الوضوء أن الوضوء فرض. السابع أن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة وفيه حالات. الأول تارة يعتقد أن كل أفعال الوضوء فروض فيصح منه الوضوء. الثاني وتارة يعتقد أن كل أفعال الوضوء سنن فلا يصح منه الوضوء. الثالث وتارة يعتقد أن فيه فروضا وسننا ولا يميز بينهما ففيه تفصيل. الألف إن كان عاميا فيصح بالاتفاق. الباء إن كان عالما يصح عند ابن حجر ولا يصح عند الرملي. الرابع وتارة يقول إن مسح الرأس وغسل الرجلين أحدهما سنة ولم يعين فيصح لأنه لم يعتقد فرضا معينا أنه سنة. الثامن الماء الطهور لأن الحدث لا يرفع إلا بالماء الطهور
المطلق المطلق كما تقدم كما تقدم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الوضوء. Syarat-syarat wudu. Adadu syurutil wudu'i 15 syaratan. Jumlah syarat-syarat wudu itu ada 15 syarat. Wahia yang pertama al-awwalu al-islamu, yaitu Islam. Jadi syarat wudu yang pertama, orang yang berwudu harus orang Islam. Fala yasihhu min kafirin, maka berwudu tidak sah dari orang kafir, nggak boleh. Jadi syarat yang pertama, orang yang berwudu harus orang Islam, maka nggak sah kalau seandainya ada orang kafir berwudu, tidak sah berwudunya. Kenapa demikian? Kok nggak sah wudu dari orang kafir? Orang kafir, i'tiqad kita, keyakinan kita adalah orang yang memeluk agama selain daripada agama Islam, disebut dengan kafir. Itu keyakinan umat Islam, i'tiqadnya, keyakinannya bahwasanya orang yang memeluk agama selain agama Islam maka disebut dengan kafir. Jadi tidak sah wudu yang dilakukan dari orang kafir. Kenapa demikian nggak sah? Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena wudu merupakan satu ibadah yang butuh kepada niat. Kan wudu perlu apa tuh? Perlu niat. Kemarin tuh ya, ada aku niat bersuci untuk sholat, ada aku niat fardu wudu. Itu semua niat. Ibadah dari wudu merupakan satu ibadah yang perlu niat. Wal kafiru laisa min ahliha, dan orang kafir bukan termasuk ahli niat. Orang kafir bukan termasuk ahli niat. Oleh karena itu tidak sah berwudu apabila dilakukan dari orang kafir. Karena syarat yang pertama, berwudu harus orangnya orang apa? Orang Islam. Yang kedua, at-tamyizu. Harus sudah tamyiz. Tamyiz ini anak kecil usianya sudah mencapai 7 tahun. Anak kecil, laki perempuan yang sudah dibilang tamyiz, pertama usianya, umurnya sudah mencapai 7 tahun. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Ini anak sudah tamyiz. Ciri yang pertama, ini anak bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Maka ini anak berarti sudah memasuki usia tamyiz. Yang kedua, cirinya anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini pun anak sudah memasuki usia tamyiz. Jadi tamyiz dari segi usia ini anak umurnya sudah mencapai 7 tahun. Kemudian cirinya yang pertama, anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ciri yang kedua, itu anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi syarat berwudu yang kedua adalah orang yang berwudu atau anak kecil yang berwudu harus sudah tamyiz. Fala yasihhu min ghairil mumayyizi. Maka berwudu tidak sah dari anak yang belum tamyiz, tapi orang tua wajib ngajarin. Orang tua wajib perintahin. Ini anak usia sudah sampai 7 tahun, orang tua, bapak, ibu, kalau bapak ibunya nggak ada, kakek, nenek, paman, itu wajib untuk memerintahkan. Kalau seandainya usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi tidak sah berwudu yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz. Kok nggak sah sih wudu dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz? Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena wudu merupakan satu ibadah yang butuh kepada apa? Kepada niat.
Wa min syurutin niyati tamyizun nawi, dan di antara syarat niat, orang yang niat itu harus sudah tamyiz. Jadi tidak sah, wudu tidak sah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki usia apa? Usia tamyiz. Tapi jangan lupa, orang tua ada kewajiban memerintahkan itu anak apabila sudah mencapai usia tamyiz, yaitu sudah mencapai usia 7 tahun. Yang ketiga syarat berwudu adalah an-naqa'u anil haidhi wan nifasi. Bersih daripada haid dan nifas. Nggak boleh orang perempuan yang lagi haid berwudu, nggak boleh. Tidak sah wudunya. Kenapa demikian? Syarat berwudu harus suci daripada apa? Daripada haid dan daripada nifas. Perempuan yang habis melahirkan, keluar darah nifasnya, dia berwudu, nggak sah. Kenapa demikian? Karena syarat daripada berwudu yang ketiga adalah harus bersih atau suci daripada haid dan nifas. Yang keempat syarat berwudu an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air wudu ke kulit. Bagaimana gambarannya itu? Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Gambarannya adalah tidak ada di sana materi yang mencegah sampainya air wudu ke kulit orang yang berwudu. Misalnya di tangannya ada tip X, atau ada oli, atau ada cat, atau ada kuteks. Kan itu semua yang menghalangi apa itu? Menghalangi air wudu sampai kepada kulit daripada anggota wudu orang yang berwudu tersebut. Jadi nggak boleh tuh, nggak boleh ada cat tangan kita atau muka kita, nggak boleh ada tip X di kaki kita pun sama, nggak boleh ada oli misalnya. Tidak sah hukumnya itu, karena syarat daripada berwudu harus bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air wudu ke kulit kita. Maka rinciannya, fayajibu izalatu ma tahtal azafiri minal awsakhi. Wajib untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Makanya kalau sebelum berwudu jangan langsung apa? Jangan langsung wudu. Lihat dulu ini kuku kita yang panjang-panjang atau yang enggak panjang, di bawahnya ada apa? Ada kotoran atau tidak? Tai kukunya ada enggak, Pak? Kalau seandainya tidak ada, baru kita mulai apa? Mulai berwudu. Kalau seandainya sudah berwudu sementara masih ada kotoran di bawah kuku tangan kita atau kaki kita, maka wudu dihukumkan sah enggak tuh? Enggak sah tuh. Karena syaratnya demikian, harus bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air wudu kepada kulit anggota wudu kita. Kalau yang perempuan yang kemarin tuh ya, bibir merahnya bersihin dulu, kemudian make upnya tuh, kemudian bedaknya, kemudian apa lagi tuh? Banyak tuh, alisnya, kemudian maskaranya, kemudian apa itu? Yang merah-merah tuh yang pakai di atas mata itu apa namanya itu? Eyeshadow yang kalau dipakai kayak orang tabok. Ya itu bersihin dulu semua itu, bersihin dulu semua perempuan tuh, jangan langsung wudu, bersihin dulu make upnya, baru kemudian berwudu. Jadi kotoran yang di tangan, kuku yang di tangan, yang di kaki bersihin dulu. Makanya sunnah kemarin tuh ya, sunnah gunting kuku hari apa kemarin tuh? Hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga Jumat pagi, Sabtu libur, Minggu libur. Jadi yang sunnahnya apa tuh? Sunnahnya Senin, kemudian Kamis, kemudian pagi. Jangan hari Sabtu, jangan hari Minggu, jangan hari Selasa, jangan hari Rabu. Nanti dikhawatirkan orang tersebut terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai tuh. Jadi jangan gunting kuku di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Sabtu, di hari apa? Di hari Minggu. Ada athar dan ada hadis dan Rasulullah SAW, orang yang menggunting kuku hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi sunnahnya gunting kuku hari apa tadi? Hari Senin, hari Kamis,
Hari Jumat pagi. Sunnah tuh. Jadi kuku kita gunting, jangan sampai panjang. Keterangan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, orang yang kukunya panjang maka di bawah kuku tersebut bercokol, bertempat tinggal apa? Setan yang terkutuk. Mau laki mau perempuan, makanya sunnah digunting kukunya. Jangan disain ya. Kan gak disain tuh buat ngupil katanya. Jangan tuh. Nah, buat ngupil pakai kuku. Pakai tangan opik tuh. Kasar. Jadi sunnah demikian ya. Sunnah demikian, kuku jangan sampai panjang tuh. Tadi sunnahnya apa? Sunnahnya kuku dipotong hari Senin, hari Kamis, dan hari apa? Jumat pagi. Jumat pagi. Karena wajib tuh menghilangkan kotoran atau tai kuku apabila kita sebelum berwudu. Wa ma fil muqi wal hadhi minan namasi. Dan juga belek mata yang ada di mata sisi sebelah kanan atau mata sisi sebelah kiri. Ini di sini nih, mata sini nih. Kan suka ada tai mata ini, belek mata. Mau pakai motor, mau habis bangun tidur, atau lagi nggak ngapain, tahu-taunya ada belekan tuh. Jadi sunnah, wajib hukumnya itu. Wajib hukumnya sebelum kita berwudu bersihkan dulu tuh kotoran di mata kita itu. Lihat dulu kuku yang di tangan nih, ini bersih nggak nih itu. Takut nanti ada duit nyelip lagi. Bersihin dulu tuh kukunya tuh, bersihin tangan, lihat kaki, lihat tuh. Udah semua, lihat. Kemudian apa lagi? Ini mata kita ini belek nih, kanan, kiri gini dulu tuh. Ada nggak ini belek nih? Kalau seandainya sampai ada, kemudian belum diapain nih? Belum dibersihin, maka wudhu kita dihukumkan apa? Tidak sah. Karena dia merupakan syarat tuh. Syarat harus an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Jelas ya? Wa ghairi dzalika mimma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Dan yang lain-lain dari sesuatu yang mencegah sampainya air wudhu ke kulit daripada tubuh anggota wudhu orang yang sedang berwudhu tadi. Jadi perempuan sangat diperhatikan tuh, perempuan tuh yang sering perempuan pakai make up segala macam, perempuan yang sering. Laki-laki jarang deh, kecuali opik deh sendiri. Kayak bedak opik dikit deh. Jadi demikian tuh, hukumnya wajib bersihin. Kalau ada oli, ada tip X, ada cat, bersihin dulu semua itu. Baru setelah bersih, kemudian baru kita berwudu, karena merupakan syarat daripada berwudu, an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Jelas ya? Yang kelima adalah syarat berwudu, an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak ada di atas anggota wudhu kita sesuatu yang dapat merubah air. Bagaimana itu? Gambarannya, contohnya, sesuatu yang dapat merubah air. Bihaitu yaslubus mal ma'i. Sekira-kira dapat mencabut nama daripada air tersebut. Contohnya apa? Kahabrin, seperti tinta. Wasobunin mathalan, seperti ada sabun contohnya tuh. Kalau perempuan atau laki-laki yang suka pakai sabun muka kan tuh ya, kalau bersihin debu segala macam tuh kan suka ada sabunnya tuh. Lihat dulu tuh, jangan langsung apa? Jangan langsung wudu. Kalau langsung wudu, ternyata masih ada sabun di mukanya, maka dihukumkan wudunya tidak sah, karena sabun itu mencegah sampainya air wudu ke bagian kulit daripada muka kita. Jelas ya? Kemudian yang keenam, al-ilmu bi fardhiyatihi. Syarat wudu yang keenam, harus ada ilmu dengan kefarduan berwudu tersebut. Maksudnya an ya'lama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Orang yang ingin berwudu, dia tahu bahwasanya wudunya hukumnya fardu. Mesti tahu tuh orang tuh, wudu yang dilakukannya hukumnya fardu. Pengen subuh, pengen sholat asar, pengen sholat zuhur, dia harus tahu wudu yang dilakukannya harus apa? Hukumnya adalah fardu. Itu syaratnya, harus mengetahui orang yang berwudu bahwasanya wudunya adalah hukumnya fardu.
Yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Seseorang tidak boleh meyakini satu fardu daripada fardu-fardu wudu adalah hukumnya sunnah. Nggak boleh itu. Jadi harus mengetahui ini fardu, ini sunnah. Membasuh wajah hukumnya fardu, meniga kalikan wajah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Menyapu telinga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Menyapu kepala atau rambut hukumnya apa? Hukumnya wajib atau fardu. Meratakan dari bagian depan kepala sampai bagian belakang kepala hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi harus mengetahui semua mana yang fardu, mana yang sunnah yang kita kerjakan. Karena ini merupakan syarat. Tidak boleh meyakini satu fardu daripada fardu-fardu wudu adalah hukumnya sunnah. Bagaimana rincian hukumnya ini? Wa fihi halatun. Dan pada masalah ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan, ada beberapa masalah. Yang pertama, al-awwalu taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furudun. Terkadang ada orang yang meyakini bahwasanya semua kerjaan-kerjaan wudunya hukumnya apa? Hukumnya fardu. Dari awal dia cuci telapak tangan, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Dari awal dia berwudu sampai akhir, dia keyakinannya semua itu hukumnya apa? Hukumnya fardu. Ini bagaimana hukum yang demikian? Kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan kerjaan-kerjaan wudunya seluruhnya dari awal hingga selesai hukumnya fardu, fayasihhu minhul wudu'u. Dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahu, maka wudu'nya dihukumkan sah dari orang tersebut. Jadi masalah yang pertama, kalau seandainya ada orang yang berwudu, dia yakini bahwasanya kerjaan daripada semua wudunya adalah hukumnya apa? Hukumnya fardu. Dari awal cuci tangan, kemudian istinsyar, membasuh wajah, meniga kalikan, dia yakini semuanya hukumnya fardu. Bagaimana hukum yang demikian? Maka hukum berwudunya sah dari orang yang seperti itu. Jelas ya? Yang kedua adalah wataratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun. Terkadang ada orang yang meyakini bahwa semua kerjaan-kerjaan wudunya sunnah semua. Kalau tadi yang pertama kan enggak. Kalau yang pertama, orang itu yakin semua kerjaan wudunya hukumnya apa? Hukumnya fardu, sah wudunya. Yang kedua tidak. Yang kedua ada orang yang meyakini semua kerjaan wudunya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang yang demikian, dia yakin semua kerjaan wudunya dari awal hingga akhir hukumnya sunnah, fala yasihhu minhul wudu'u, maka wudunya tidak sah dari orang tersebut. Jadi lain dengan masalah yang pertama. Masalah yang pertama, ada orang yang berkeyakinan bahwasanya kerjaan wudunya adalah hukumnya fardu, semuanya fardu, maka dihukumkan sah wudu dari orang yang demikian. Masalah yang kedua adalah ada orang yang berkeyakinan semua kerjaan wudunya hukumnya apa? Hukumnya sunnah, maka wudunya dihukumkan tidak sah dari orang yang demikian. Yang ketiga adalah wataratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan. Terkadang ada orang yang meyakini bahwasanya pada kerjaan wudunya ada yang fardu dan ada yang sunnah. Wala yumayyizu bainahuma. Dan ini orang tidak bisa membedakan antara keduanya itu, antara yang fardu dengan yang sunnah. Masalah yang ketiga, ada orang yakin bahwasanya kerjaan-kerjaan, semua kerjaan wudunya dari awal hingga selesai itu pasti ada yang fardu dan juga pasti ada yang apa? Ada yang sunnah. Tapi ini orang tidak bisa apa? Tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Dia nggak tahu. Basuh wajah, dia nggak tahu pokoknya. Pokoknya dia yakin dari awal hingga akhir kerjaan wudunya ada yang fardu, ada yang sunnah. Tetapi ini orang tidak bisa membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Bagaimana nanti rincian hukumnya? Fafihi tafsilun.
Maka pada masalah ini ada rincian hukum dari para ulama dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kita kalau fiqih ikut kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau dalam tauhid, akidah ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kalau dalam tasawuf kita ikut kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau fiqih ikut kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian dalam tauhid ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam tasawuf ikut kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya bagaimana ini? Kalau seandainya ada orang yang dari wudhu awal, wudhu sampai akhir, dia yakin ada yang fardu, ada yang sunnah. Tetapi ini orang tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Fafihi tafsilun. Maka pada masalah ini ada rincian dari para ulama. Dalam madhab kita ya, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahu. Jangan lupa itu. Yang laki yang perempuan, madhab kita sampai mati pegang madhab apa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahu. Jangan berubah tuh. Akidah kita, tauhid kita sampai mati jangan berubah. Ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam tasawuf, dalam akhlak, pembersihan jiwa ikut kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Yang terpengaruh dengan yang lain ya, terus ikutin hittah, ikutin langkah daripada ulama guru-guru yang terdahulu tuh. Madhab kita madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam akidah ikut kepada al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam tasawuf ikut kepada al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhum ajma'in. Fa fihi tafsilun. Maka pada masalah ini ada rincian dari para ulama. Tadi ya, ketiga ya. Ada orang yang meyakini kerjaan wudhunya ada yang fardu, ada yang sunnah dari awal hingga akhir. Tapi dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Maka padanya ada rincian dari para ulama. Al-alifu yang pertama, in kana amiyan, jika ini orang-orang awam, nggak ngerti apa-apaan. Pokoknya dia tahu wudhunya ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Terjadinya dengan atau kepada orang awam yang nggak ngerti sama sekali. Pokoknya dia yakin kerjaan wudhunya ada apa? Ada yang fardu dan ada yang apa? Dan ada yang sunnah, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Bagaimana hukumnya? Fayasihhu bil ittifaqi. Maka wudhunya sah, disepakati oleh para ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Madhab kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya ada orang yang awam nggak ngerti sama sekali, dia berwudu tetapi dia yakin bahwa di kerjaan wudhunya ada yang fardu dan ada yang apa? Ada yang sunnah, tetapi tidak bisa membedakan antara keduanya. Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang tersebut wudhunya dihukumkan apa? Dihukumkan sah. Yang ba, yang B. Kalau di Arab ba. Pertama alif, kalau kita kan A, B. Kalau di Arab alif kemudian ba. Yang B atau ba, in kana aliman, jika ini orang ngerti, orang yang udah belajar, orang yang udah tahu, tapi kelupaan, banyak yang hutang soalnya. Udah tahu, udah pernah belajar, ini yang fardu, ini yang sunnah, hutangnya handphone belum bayar, handphone cakep nggak ada pulsanya. Cakep aja. Handphone cakep, tapi nggak ada apa-nya, nggak ada pulsanya. Samsungnya S10, pulsanya ente. Bukan Asep, bukan. Asep nggak begitu, nggak begitu beda. Kalau gitu sekali loh. Jadi kalau orang yang ngerti, gimana hukumnya itu? In kana aliman, jika ini orang yang ngerti, dia udah tahu, pernah belajar,
Gimana hukumnya kalau sampai demikian? Pas dia wudhu, dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi dia yakin di kerjaan wudhunya ada yang fardu, ada yang sunnah. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, yasihhu inda ibni Hajarin. Wudhunya sah menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa rahimahu. Ini hukum yang pertama. Jika ada orang yang sudah belajar, ada orang yang sudah ngerti, pas dia wudhu dia yakin di wudhunya ada kerjaan fardu, ada kerjaan apa? Kerjaan sunnah, tetapi dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Pendapat yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa rahimahu, wudhu orang tersebut dihukumkan sah. Pendapat yang kedua, wala yasihhu indar ramli. Tidak sah menurut Al-Imam apa? Al-Imam Ramli. Jelas ya? Jadi hukum yang pertama, kalau seandainya ada orang yang berwudu, dia yakin semuanya wudunya adalah hukumnya fardu, maka wudunya dihukumkan sah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang yakin kerjaan semua wudunya dari awal hingga habis semuanya sunnah, maka wudunya dihukumkan apa? Tidak sah. Yang ketiga, ada orang yang meyakini kerjaan wudunya ada yang fardu dan ada yang sunnah, tetapi tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Jika terjadi pada orang yang awam, nggak ngerti sama sekali hukum agama, maka wudunya dihukumkan sah, disepakati oleh para ulama. Dan jika terjadi pada orang yang sudah belajar, yang udah mengerti, udah tahu, tapi demikian masalahnya, ini menjadi masalah khilafiyah dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wudunya dihukumkan sah. Yang kedua, menurut pendapat Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu, wudunya dihukumkan apa? Tidak sah. Jelas ya? Yang keempat adalah wataratan yaqulu. Terkadang ada orang yang mengatakan demikian. Inna mashar ra'si wa ghaslar rijlaini. Sesungguhnya menyapu kepala. Ingatin ya, kalau kepala bukan membasuh ya, tapi apa? Menyapu. Kenapa demikian? Karena kalau kita dibilang menyapu, ambil sisir, ambil kayu, kemudian kita tempelin air nih, keran nih, kemudian ambil sisir giniin, kemudian ada airnya kan di keran tuh, apa di sisir tuh, kita giniin, tempelin doang, maka wudhu dihukumkan apa? Dihukumkan sah. Inilah yang disebut dengan apa? Menyapu. Lain dengan apa? Membasuh. Kalau membasuh, airnya harus apa? Harus mengalir. Itu bedanya itu antara menyapu dengan apa? Dengan membasuh. Kalau menyapu, sekalipun hanya kita tempelkan saja di kepala kita, maka wudhunya dihukumkan sah. Kalau membasuh, airnya syaratnya harus apa? Harus mengalir. Jadi beda antara al-masah menyapu dengan al-ghasal membasuh. Yang keempat masalahnya, inna mashar ra'si, ada orang yang bilang sesungguhnya menyapu kepala, wa ghaslar rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ahaduhuma sunnatun, salah satunya hukumnya apa? Sunnah. Kan dua-duanya hukumnya apa itu? Wajib. Hukumnya fardu. Menyapu kepala hukumnya fardu, membasuh kedua kaki juga hukumnya apa? Hukumnya fardu. Ada orang yang ngomong seperti ini, sesungguhnya menyapu kepala dan membasuh kedua kaki, salah satunya hukumnya sunnah. Ingetin tuh, sesungguhnya menyapu kepala dan membasuh kedua kaki, salah satunya, berarti bukan apa? Bukan dua-duanya, bukan. Salah satunya hukumnya sunnah. Walam yu'ayyin, tetapi orang tersebut tidak menegaskan. Nggak ditegasin tuh, yang sunnah yang mana, sama dia tidak ditegaskan. Tapi dia ngomong begitu, sesungguhnya menyapu kepala dan membasuh kedua kaki, salah satunya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi ini orang tidak apa? Tidak menegaskan hal tersebut. Bagaimana hukum wudhunya? Fayasihhu, maka wudhunya dihukumkan sah. Kenapa demikian? Kok wudhunya dihukumkan sah? Li'annahu lam ya'taqid fardan muayyanan annahu sunnatun. Karena orang tersebut tidak meyakini kefarduan yang sudah ditentukan hukumnya sunnah. Kan dia tadi begitu.
Dia ngomong sesungguhnya menyapu kepala dan membasuh kedua kaki salah satunya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi dia tidak menegaskan mana yang sunnahnya. Hal itulah yang menyebabkan wudhunya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dihukumkan apa? Dihukumkan sah. Karena ini orang tidak menegaskan yang sunnah yang mana. Jelas ya? Itu adalah 4 masalah pada rincian yang ke-7. Yang ke-8, yang terakhir, al-ma'ut tahuru. Syarat berwudu harus menggunakan air apa? Air tahur atau air mutlak atau air apa? Suci, mensucikan. Jadi nggak boleh menggunakan air mustakmal, nggak boleh menggunakan air al-mutaghayyir, nggak boleh menggunakan air al-mutanajjis. Jadi berwudu, cebok, mandi hadas, seluruhnya harus syaratnya menggunakan air tahur atau air mutlak atau air tahir mutahhir. Sama semua itu. Kalau dibilang air tahur berarti sama dengan air mutlak, sama dengan air tahir mutahhir. Kenapa demikian? Syarat daripada berwudu harus menggunakan air yang tahur atau air mutlak atau air yang suci mensucikan, li'annal hadatsa la yurfa'u illa bil ma'it tahuril mutlaqi kama taqaddama. Karena hadas tidak diangkat kecuali dengan menggunakan air tahur, air mutlak atau air tahir mutahhir, suci mensucikan. Nggak bisa tuh wudu misalnya pakai air jeruk, boleh nggak? Nggak boleh. Itu air jeruk termasuk air apa? Al-mutaghayyir tuh. Berwudu menggunakan air yang udah bekas kena cipratan orang wudu, sah nggak tuh? Nggak sah. Berwudu menggunakan air yang kena kencing, sah nggak? Nggak sah. Karena air berwudu itu syaratnya harus menggunakan air apa? Air yang tahur atau air yang apa? Yang mutlak atau air yang apa? Tahir mutahhir. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa
التقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.